Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Rinawati sebagai pemateri untuk Sadarkum. Apa itu Sadarkum? Keluarga Sadar Hukum. Yang pertama, saya akan membahas di sini adalah tentang kesadaran dan kepatuhan hukum. Karena kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus tahu karena Indonesia adalah negara hukum. Supaya kita paham, mari kita sebelum kita memulai apa itu Sadarkum, saya mau memberikan yel-yel Sadarkum atau sadar hukum. Hai pelajar Indonesia, ayo kita semua. Hai pelajar Indonesia, ayo kita semua. Sukses Sadarkum, keluarga sadar hukum, tegakkan hukum di Indonesia. Sukses Sadarkum, keluarga sadar hukum, tegakkan hukum di Indonesia. Maju jaya keluarga Indonesia. Maju jaya keluarga Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Nah, setelah kita lihat Sadarkum, berarti kita harus benar-benar mempelajari apa itu hukum, apa itu sadar hukum. Yang pertama, saya membahas pengertian tentang kesadaran atau kepatuhan hukum. Kesadaran hukum berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu, mengerti, menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti insaf, keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi kesadaran itu yang kita sadari saat ini. Kita merasa sebagai manusia, kita merasa sebagai diri kita sendiri, dan sadar bahwasanya kita adalah seseorang. Kesadaran hukum memiliki makna. Yang pertama adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia sebagai manusia, bahwasanya manusia yang diatur oleh hukum. Jadi hukum itu semua negara pasti punya hukum. Yang pertama adalah hukum yang ada dan perilaku tentu yang diatur oleh hukum. Kesadaran hukum akan memiliki makna mendalam, manakala pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum bermuara pada perilaku berupa tindakan nyata, yaitu mematuhi atau mentaati hukum atau peraturan seperti membayar pajak, retribusi kebersihan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan marka jalan. Kita harus tahu apa itu makna dan tujuannya. Dengan demikian, kesadaran hukum akan terwujud dengan ditopang unsur-unsurnya. Hukum berlaku apabila kita sebagai masyarakatnya mematuhi hukum yang dibuat oleh peraturan. Bahkan gak cuma ada di negara. Hukum itu ada di agama, ada di keluarga kita sendiri pun ada hukum. Makanya kita diajarkan untuk ayo menyadari hukum itu dan kita harus memahami apa maksud dan tujuannya. Refleksinya, kesadaran hukum akan bermuara pada pencapaian tujuan hukum, yaitu berupa order ketertiban, keamanan atau rasa aman, kesetaraan, perlindungan, kepastian, kepatuhan atau ketaatan, keseimbangan atau balance, pertumbuhan, pembangunan, stabilitas, integrasi, kegunaan, pemerataan, keadilan, dan kebenaran yang merupakan wujud dari kesejahteraan, kemakmuran yang paling gilirannya memberikan jalan bagi pencapaiannya cita-cita suatu negara. Makanya kalau banyak yang bilang kok hukum itu ketat ya, kok hukum itu ribet ya, kok hukum itu susah ya, karena memang hukum itu dibentuk untuk membuat kita nyaman, tidak hanya satu orang tapi untuk masyarakat. Bisa aman untuk diri sendiri, belum tentu aman untuk masyarakat. Makanya kita yang sebagai orang atau sebagai manusia sadar bagaimana mematuhi hukum yang ada. Kita jangan sampai melakukan hal-hal yang dibenci sama hukum atau hal-hal yang dilarang sama hukum. Hukum dalam posisi di atas merupakan fungsi sebagai sarana atau alat pembaharuan masyarakat.
dalam bahasa Inggrisnya Law as Tool of Social Engineering, sebagaimana dikonsepkan oleh aliran lega pragmatisme yang dipromosikan oleh Roscoe Pound. Pelaksanaan hukum adalah yang bersifat atau berjalan efektif apabila kelima unsur-unsur itu memadai. Yang pertama, unsur peraturan, lembaga, penegak, fasilitas, masyarakat. 5 unsur lembaga itu, peraturan-peraturan tersebut harus ada untuk memfasilitasi hukum itu sendiri. Makanya kalau peraturan itu dibentuk, maka harus ada lembaga yang siap untuk menopang menguatkan. Seperti para presiden mengesahkan bahwasanya peraturan itu memang sudah disetujui. Para penegak yaitu para polisi, para angkatan darat, para penegak hukum yang ada di Indonesia. Fasilitasnya yaitu adanya penjara kalau apabila ada sanksi yang berat, adanya hukuman apabila melakukan tindakan-tindakan yang lain, dan yang terakhir adalah masyarakatnya sendiri. Karena hukum akan berlaku kalau masyarakatnya bisa diajak kerjasama, dan peraturan itu akan berjalan dengan baik apabila masyarakatnya itu bisa diajak kerjasama yang baik pula. Jadi tidak menyalahkan antara lembaga, penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Unsur kelima yang tadi, peraturan, lembaga, penegak, fasilitas, dan masyarakat, apabila satu aja yang tidak terpenuhi, maka akan bobrok hukum itu sendiri. Makanya banyak yang bilang hukum di Indonesia itu hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Padahal bukan seperti itu. Karena hukum kita adanya peraturan, lembaganya mengesahkan, penegaknya mengesahkan, fasilitasnya kuat atau enggak. Kalau fasilitas tidak kuat ya sama aja, tidak akan berjalan penegakan hukum itu sendiri. Tapi apabila penegak hukum itu kuat, masyarakat itu kuat, fasilitasnya ada, otomatis pasti yang namanya hukum dalam unsur 5 itu saya yakin itu akan berjalan dengan lancar. Lanjut, mengapa kesadaran hukum sangat penting bagi manusia yang hidup bermasyarakat? Karena sadar hukum merupakan wujud sikap dari anggota masyarakat dalam mematuhi hukum atau ketentuan hukum yang berlaku. Kenapa saya bilang itu? Karena kesadaran hukum itu kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku, tidak ada yang namanya hukum. Tidak ada yang namanya kesadaran. Kita yang ada di sini semua yang tinggal di Indonesia ini sadar betul bahwasanya Indonesia memiliki hukum. Indonesia punya peraturan, Indonesia punya penegak hukum. Yang kita sendiri harus tahu apa fungsi-fungsi itu sendiri. Sadar hukum ada beberapa macam, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sadar hukum di lingkungan keluarga. Kalian pasti tahu kita semua tinggal dan hidup bersama dengan keluarga dari kita lahir sampai saat ini. Maka anggota keluarga merupakan satu hal yang paling inti, yang paling dasar untuk mengembangkan kesadaran diri dengan membiasakan perilaku seperti di bawah ini. 1. Kamu selalu menjaga nama baik keluarga. Karena kalau kamu yang melakukan tindakan hukum, kamu sendiri yang mencoreng nama keluarga sendiri. Kalau kita tidak sayang sama diri kita sendiri, siapa yang sayang sama kita? Makanya menjaga nama baik itu adalah urutan paling pertama yang harus kamu pegang, yang harus kamu kuatkan dalam diri kamu untuk, oh iya, di keluarga ada hukum, di Indonesia ada hukum. Kalau bukan kita yang sadar hukum, siapa lagi? Yang kedua, mentaati aturan keluarga yang berlaku. Karena setiap keluarga pasti punya peraturan, seperti kalau pulang jalan-jalan gak boleh lebih dari jam 9, atau pulang main, atau pulang sekolah gak boleh pulang
nongkrong dulu sama teman-temannya, harus pulang ke rumah dulu. Itu peraturan yang harus kita taati. Kalau kita sudah tidak mentaati peraturan di rumah, bagaimana kita bisa mentaati peraturan yang ada di negara? Jadi mulailah saat ini kita menanamkan dalam diri kita, jangan untuk melihat kanan kiri kita. Kita melihat ke dalam diri kita, siapa kita, kenapa kita, bagaimana kita. Untuk pertanyaan 5H itu untuk diri kita, bagaimana kita, siapa kita, biarkan kita sadar tugasnya kita sebagai orang ini apa. Yang ketiga yaitu menggunakan fasilitas keluarga secara baik. Fasilitas keluarga itu pasti ada, kayak misalnya kamu suka dibelikan baju, uang jajan, di fasilitas itu dipakai dengan baik, dimanfaatkan dengan baik supaya hasilnya pun akan baik buat kamu. Jadi jangan sampai kesadaran hukum ini tidak tertanam dalam diri kita. Kita dikasih fasilitas sama orang tua, kita dikasih uang jajan misalnya. Contoh fasilitas itu yang paling banyak dilakukan oleh orang tua ya. Dikasih uang jajan, ternyata uang jajannya bukan buat jajan benar, tapi buat ngerokok, buat minuman, buat kumpul sama teman-teman yang istilahnya nggak bermanfaat buat diri kita sendiri. Buat apa? Jadi gunakan fasilitas keluarga yang baik. Dikasih handphone, gunakan handphone yang baik buat kegunaan sekolah boleh. Tapi kalau kegunaan hanya main game, nonton YouTube dan segala macam yang tidak bermanfaat, buat apa? Jadi buat diri kita sendiri, apa yang bermanfaat itu untuk kita saat ini. Karena kita nggak tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun ke depan kita akan jadi apa. Kalau bukan dari keluarga kita sendiri yang kita sadarkan kalau di keluarga punya hukum. Yang keempat, mendengar nasihat orang tua. Ini yang paling miris. Kalau dari beberapa sumber, lihat pengalaman saya mengajar hampir 10 tahunan, saya melihat nasihat orang tua termasuk pribadi saya sendiri ya. Kayaknya saya lebih baik mendengar suara teman dibanding orang tua. Karena memang itu yang terjadi. Kita lebih baik mendengar suara teman dibanding orang tua. Padahal orang tua saat ini menasihati kita untuk kita, karena mereka lebih tahu dan ilmunya lebih dulu dibanding kita. Saat ini bertentangan, contohnya nggak dikasih pacaran misalnya. Menurut kita karena kita jiwa muda ya, nggak enak, pasti marah, kesel, kecewa. Kok nggak boleh pacaran, kok nggak boleh seperti ini, kok nggak boleh jalan keluar malam. Menurut kita itu salah, tapi ternyata kalau kita berpikir secara kita siapa dan kita hidup dengan siapa, kita akan memahami, oh iya, dia sayang sama kita. Kenapa kita nggak boleh keluar malam? Ya memang belum waktunya. Kita belum tahu di luar itu ada apa, kejadian apa. Malam juga tidak baik untuk anak-anak di usia kita. Pacaran ya memang belum baik buat usia-usia kita. Belum paham apa itu maknanya, apa itu gunanya, bermanfaat atau enggak buat kita. Kalau enggak bermanfaat, apa yang mau dijalani? Itu. Jadi mulai saat ini, detik ini kita mulai sadar bahwasanya orang tua adalah orang yang terbaik yang kenal kita. Sejahat-jahatnya orang tua, mereka adalah orang yang pernah melahirkan kita, memberikan sisa hidupnya untuk dedikasi untuk kita, memberikan separuh hidupnya untuk kita. Apa yang kita tidak mau dengar? Karena orang tua adalah orang yang terbaik. Jadi mulai saat ini sekalian menyadarkan diri, hukum yang ada di ini sebenarnya satu, nasihat orang tua yang harus kita dengarkan. Karena orang tua itu adalah orang yang paling nasihatnya dia adalah untuk pelajaran kita saat ini. Karena dia lebih dulu hidup dibanding kita. Jadi kita harus memahami. Satu, yang paling kelemahan di kita adalah kita kurang memahami orang tua kita masing-masing. Kenapa hukum tidak berjalan dengan baik? Ya karena kita tidak memahami peraturannya, tidak memahami maksud apa yang ditujuannya. Jadi saya mengajak untuk sadar hukum dalam lingkungan ini. Yang pertama ya kita menyadari kita nih seorang anak yang harus mendengarkan apa kata orang tua selama itu baik. Kelima yaitu menghormati semua anggota keluarga.
kita harus memahami semua anggota keluarga dengan sikap kita yang baik, menerima semua masukan atau keluhan mereka, mengajarkan bahwasanya ini baik atau salahnya. Kita harus mengikuti apa yang mereka sarankan karena mereka lebih memahami kita dibanding kita sebagai diri sendiri. Seumuran, ibu tahu, seumuran kalian itu umur yang dimana keingintahuannya itu lebih banyak dibanding cara berpikir apa manfaat apa yang akan kamu dapati setelah keingintahuan itu kamu capai. Jadi tidak semua apa yang kita inginkan akan baik buat kita. Jadi kita harus memahami itu semua. Nah, lanjut tadi untuk lingkungan lingkungan keluarga. Yang selanjutnya adalah sadar hukum di lingkungan sekolah. Apalagi kamu baru kan siswa-siswi baru masuk ke dunia SMK yang berbeda jauh dengan SMP, yang berbeda jauh dengan SD. SMK itu kamu akan dikenalkan untuk mengenalkan diri kamu sendiri dan kamu akan jadi apa nantinya. Karena SMK itu sekolah menengah kejuruan. Kamu masuk sudah sesuai dengan jurusan keinginan kamu. Kalau memang tidak masuk dengan sesuai keinginan kamu, kamu harus berusaha apa yang bisa bermanfaat buat saya. Jadi jangan sesuai dengan keinginan, karena keinginan itu belum tentu baik kalau Allah sendiri aja belum menentukan itu. Jadi kita jangan ego. Kalau saat ini misalnya saya mau jurusannya TSM, ternyata kamu masuknya akuntansi, berarti memang Allah menitipkan kamu untuk masuk jurusan akuntansi. Jadi jangan pindah kemana-mana. Nah itu lingkungan, itu ada peraturannya. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri. Nah untuk sadar hukum di lingkungan sekolah, yang pertama adalah kesadaran hukum dapat dikembangkan oleh setiap siswa sekolah dengan membiasakan diri melakukan perilaku yang baik pastinya. Yang pertama, selalu mentaati peraturan yang dilakukan di sekolah. Sekolah punya aturan. Sekolah punya lembaganya adalah guru. Sekolah punya fasilitasnya adalah sekolah. Sekolah punya masyarakatnya adalah kalian. Nah, kalian bisa nggak menjaga peraturan itu dengan baik, melakukan peraturan itu dengan baik, sehingga peraturan-peraturan di sekolah itu bisa kamu jalankan dengan baik. Yang kedua ya disiplin belajar, karena tugas seorang siswa adalah disiplin untuk saat ini kamu, untuk pembiasaan ketika kamu di perusahaan besar, kamu bekerja di perusahaan, bagaimana mendisiplinkan orang atau bagaimana mendisiplinkan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah ikut upacara bendera seminggu sekali, karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus ikut upacara setiap seminggu sekali jika dijadwalkan. Jika tidak, Bu, saya nggak dapat jadwal nih, terus saya harus gimana? Ya enggak, kita dijadwalkan apabila ada upacara ya kita ikut, karena itu adalah satu wujud cinta kita kepada negara kita. Yang keempat, menyeberang jalan pada tempatnya. Terkadang seusia kalian adalah dimana usia-usia yang menurut ibu tuh menarik. Kamu tuh masih muda dengan inovasinya kamu sendiri, kamu tuh masih sangat luar biasa cerdasnya. Tapi jangan sampai kecerdasan kamu itu melebihi dari kapasitas yang kamu punya. Kecerdasan itu jangan sampai disalahgunakan, maksudnya. Jadi kecerdasan itu harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai kecerdasan kamu itu membawa kamu untuk melawan hukum gitu, melawan peraturan. Kayak misalnya di sekolah peraturannya harus potong rambut, ya kamu harus ikutin, suka atau tidak suka. Karena kamu tujuannya kemari adalah untuk belajar. Berarti kamu siap untuk menaati peraturan yang ada. Yang ke peraturan selanjutnya masih banyak untuk sekolah. Nggak boleh panjangin kuku, nggak boleh pakai lipstik melebihi seorang guru kan. Untuk mahasiswinya ya, untuk siswinya. Untuk cowoknya ya rambutnya jangan sampai dipanjangin, apalagi diwarnain, harus dipotong, karena kamu itu menunjukkan kamu tuh seorang siswa, menunjukkan kamu seorang siswi dan siswa yang rapi gitu. Kalau kamunya dasarnya sudah rapi, kamu masuk ke SMK ini tujuannya untuk kerja. Sedangkan
pertama kali orang yang dikenal adalah face, looknya, kelihatan. Yang dilihat itu adalah penampilannya. Kalau di perusahaan itu yang dikenal adalah penampilannya. Kalau penampilannya kamu sudah tidak mencerminkan karyawan yang baik, otomatis kamu tidak akan pernah diterima di perusahaan itu. Makanya peraturan sekolah dibentuknya kamu diajarkan untuk supaya kamu bisa diterima di perusahaan. Minimal kamu bersanding dengan orang-orang di luaran sana yang jauh lebih terbelakang daripada kita, tapi mau bekerja dengan baik dan mau menjaga sikapnya dengan baik. Jadi peraturan di dalam sekolah ini kalau bisa kamu harus mentaati peraturan-peraturan yang ada, tata tertib yang ada, dipahami, diresapi sampai ke dalam tubuh kamu, supaya kamu tidak sampai melanggar hukum yang ada di sekolah yang kamu pilih saat ini. Oke, lanjut. Sadar hukum menurut lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan sikap sadar hukum di lingkungan masyarakat kita, di sekeliling kita. Semua yang pasti tidak akan pernah lepas dari peraturan. Sekolah, rumah, masyarakat juga punya peraturan. Dan kita harus menjaga nama baik lingkungan masyarakat kita sendiri. Kita punya masyarakat, kita punya lingkungan yang ada, dan kita harus bisa menjaga itu. Kalau kita sudah bisa menjaga nama baik keluarga, nama baik sekolah, dan nama baik masyarakat, kita adalah orang yang cerdas. Kalau kita itu lebih dari itu, kita adalah orang yang belum sadar apa itu hukum. Jadi ibu mau nanti kamu setelah dapat materi ini kamu bisa sadar hukum itu apa dan kenapa ada hukum. Oke, yang kedua, sadar hukum di lingkungan masyarakat yaitu menghormati sesama warga masyarakat. Karena rasa hormat itu perlu. Kenapa saya hormat itu perlu? Kita harus bisa menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda. Itu sudah tertekankan dari zaman dulu banget. Jadi kita harus bisa menghormati sesama warga kita, masyarakat di lingkungan kita. Kalau kita songong sama orang yang lebih besar, suka ngejawabin kalau dikasih tahu atau diberi nasihat, berarti kita sudah melanggar hukum. Karena kita tidak bisa menghormati pendapat orang lain. Sedangkan hukum itu harus menerima pendapat orang lain walaupun kita tidak sependapat. Yang ketiga itu taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat. Contohnya seperti lapor ke ketua RT apabila ada orang baru atau kamu mengajak orang baru, harus lapor dulu ke RT. Karena kenapa? Ketika ada apa-apa RT tahu. Selama ini di masyarakat Indonesia mungkin karena terlalu banyak orang-orangnya, jadi untuk sadar hukum itu kurang. Makanya terjadinya pembunuhan, penculikan, karena kita tidak tahu dan sadar hukumnya itu seperti apa. Yang keempat, tidak bertindak di luar norma. Jadi kita jangan sampai melanggar norma-norma yang ada di Indonesia. Itu ada 4 norma. Yang pertama adalah norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Norma hukum yang saat ini kita bahas untuk menyadari kamu apa itu hukum. Norma agama yang kita pegang saat ini dan kita yakini saat ini. Agama manapun baik, siapapun baik. Jangan sampai kita merasa diri kita paling baik salah. Agama pun manapun pasti baik. Yang penting orang itu adalah beragama. Mau apapun agamanya, semua agama baik dan jangan dikucilkan atau jangan disalahkan. Kita tidak boleh merasa diri kita paling benar, tapi menyadari siapa kita dan bagaimana kita. Yang kelima, selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Jadi di masyarakat kamu jangan sampai merasa membuat kegaduhan, keamanan, dan ketentraman karena untuk masyarakat banyak. Karena apa yang kamu lakukan saat ini adalah kamu adalah orang-orang yang menjaga nama baik keluarga kamu, orang-orang yang menjaga nama baik sekolahnya kamu, orang-orang yang menjaga nama baik masyarakat kamu. Kalau kamu sudah melakukan satu titik kejahatan atau satu titik pelanggaran hukum, kamu mencoreng 3 level yang tadi saya bilang, lingkungan, keluarga, dan sekolah. Karena kamu membawa 3 jubah saat ini. Jadi tolong
Setelah ini, ilmu yang saya berikan ini, kamu bisa lebih memahami apa itu hukum. Bagaimana cara sadar kita untuk hukum ini, apa gunanya. Bagaimana kita menyikapi hukum, bagaimana kita bertindak sebagai masyarakat. Karena kenapa? Masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang sangat majemuk, sangat banyak, dengan ragam ras budaya. Jangan sampai kita salah satu orang yang tidak memahami itu. Jadi saya berharap kalian yang ada di lingkungan ini, mari kita sama-sama saling merangkul, bekerja sama, melindungi, menjaga apa yang sudah ada, memanfaatkan fasilitas apa yang sudah ada, hukum yang sudah ada. Kita tinggal hanya menjalankan peraturan yang ada supaya kita mampu bekerja sama dengan negara-negara lain. Kamu bisa bekerja dengan beberapa perusahaan yang baik buat kamu. Kalau kamu sudah bisa biasa menertibkan peraturan-peraturan yang ada. Karena perusahaan pasti punya peraturan. Apalagi kamu tujuannya kan ke SMK. SMK itu kan memang tujuan kamu untuk bekerja. Nah, di perusahaan itu harusnya mau apa? Dan kamu bagaimana? Itu yang ditujukan. Selanjutnya, sadar hukum di negara. Nah, negara ini lebih luas lagi. Banyak, karena kita harus menjaga nama baik bangsa dan negara. Siapa tahu kalau kamu nanti bisa keluar negeri, kamu harus bisa menjaga nama baik kita. Nama baik negara kita dan bagaimana rasa mencintai negara kita. Taat dan patuh dalam menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh negara. Ya, kita harus taat. Selama ini masih banyak orang-orang yang tidak taat, seperti contohnya memakai helm, lampu merah masih diterobos. Itu masih banyak peraturan-peraturan yang dibuat tapi banyak yang langgar. Yang ketiga itu membayar pajak. Kita sebagai manusia saat ini, masyarakat Indonesia saat ini ada pajaknya. Jadi apa yang kita lakukan harus kita bayar pajak. Bukan berarti kita memberikan kenikmatan atau keenakan untuk para pemerintah, tidak. Karena memang itu sudah peraturan dan kita harus mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh peraturan yang dibuat. Yang keempat itu saling menghormati antara sesama warga. Kita harus menghormati semua yang tadi saya bilang di lingkungan masyarakat. Kita harus menghargai, menghormati. Itu adalah dasar kita sebagai manusia. Kalau kita sudah tidak bisa menghormati orang lain, sudah tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, maka kita jadi apa kita? Dan mau jadi apa kita? Gitu. Jadi intinya dari masalah yang tadi saya jelaskan, kalian cuma untuk bagaimana sadar kita di dalam negara hukum, bagaimana kita menempatkan diri di negara hukum, dan bagaimana kita memahami hukum itu berjalan atau tidaknya. Jadi hukum akan berjalan apabila masyarakatnya itu mau bekerja sama. Jadi tidak ada lembaga hukum, tidak ada fasilitas, tidak ada para penegak, tidak ada hukum apabila 5 ini tidak ada. Yang tadi saya bilang, lembaga, peraturan, masyarakat, fasilitas, dan penegaknya. Jadi itu tidak ada, ya sama aja. Karena lembaga harus ada hukumnya, hukum harus ada lembaga, lembaga harus ada penegaknya, penegak harus ada fasilitasnya, fasilitasnya harus ada masyarakat. Sama, sekolah juga sama, harus ada peraturan, peraturan itu harus ada lembaganya, ya kita sebagai guru, lembaga gurunya. Setelah guru harus ada penegaknya, yaitu peraturan yang ditentukan oleh sekolah. Ada fasilitasnya, ada masyarakatnya, masyarakatnya adalah kalian. Lanjut, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau seharusnya hukum itu. Suatu kategori ketentuan dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Jadi saat ini kita harus paham apa yang harus kita berikan, kewajiban apa yang harus kita berikan ke masyarakat, ke sekolah, ke keluarga. Jadi jangan pernah menuntut hak apapun, yang penting kita memberikan kewajiban kita. Kalau kewajiban kita sudah jalani, kewajiban kita sudah gerakan, saya yakin hak-hak itu akan secara otomatis akan mengikuti kita. Jadi jangan sampai kita menuntut hak
di keluarga kita, di lingkungan kita, dan di negara kita, tapi kita lupa dengan kewajiban kita. Oke, terima kasih. Dari materi ini, menurut kesadaran hukum ini, kita benar-benar harus tahu bahwasanya kita ini siapa. Saya selalu berulang-ulang mengucapkan kita ini siapa, karena kebanyakan yang saya pelajari siswa saat ini adalah lupa kita ini siapa, kamu itu siapa, dan aku ini siapa. Karena peraturan itu dibuat ya memang untuk diri kita, dan menyadarkan kita bahwasanya kita adalah orang yang akan menegakkan hukum itu sendiri. Mohon untuk memahami karakter orang, memahami siapa orang, tidak boleh kita memaksakan orang untuk memahami kita. Tidak semua orang akan paham dengan kita. Jadi bagaimana kita harus menempatkan diri dengan baik di lingkungan, di sekolah, di keluarga. Itu intinya. Sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Semoga penjelasan Ibu dipahami, dimengerti, karena dilihat dari kacamata yang ada di Indonesia, kita masih kurang atas kesadaran hukum. Dan ayo kita sama-sama untuk belajar apa itu hukum, dan bagaimana kita menggunakannya, dan bagaimana kita menjalankannya, dan bagaimana kita mematuhinya. Karena saya pribadi juga masih sangat sering melakukan tindakan-tindakan hukum yang tanpa kita sadari, tanpa kita pahami, dan tanpa kita tahu. Jadi belajar saat ini mencari tahu, karena kita sebagai manusia harus banyak tahu, harus banyak berilmu, harus banyak keinginan mengetahui sesuatu yang harus kita ketahui. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena dari materi kesadaran hukum ini saya cuma menekankan bagaimana kamu menjaga nama baik keluarga. Satu itu aja, karena keluarga adalah satu naungan yang paling melindungi kita dan paling mengerti kita. Setelah itu kamu bisa menjaga nama baik sekolah. Kalau kamu bisa menjaga nama baik keluarga, secara otomatis kamu akan bisa menjaga nama baik sekolah, nama baik lingkungan, dan nama baik masyarakat. Jadi menurut saya itu yang harus kita lakukan saat ini. Jadi mohon untuk tugasnya dikerjakan, karena materi yang tadi saya sampaikan ada beberapa tugas yang saya berikan. Salah satu yaitu membuat yel-yel, karena kalian bekerja dengan kelompok, maka buat yel-yel di kelompok bisa melalui dengan video. Setelah itu untuk file yel-yelnya, untuk file yel-yel sadar hukumnya dibuat sendiri dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi supaya kamu punya ada semangat sadar, oh ya ini hukum dan kita harus patuh itu. Jadi yel-yel dibuat untuk kamu lebih semangat lagi tentang hukum. Jadi sebelum saya tutup, mari sama-sama kita menyanyikan membuat yel-yel yang dari Ibu. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ayo 1, 2, 3. Hai pelajar Indonesia, ayo kita semua. Hai pelajar Indonesia, ayo kita semua. Sukses sadar hukum, keluarga sadar hukum, tegakkan hukum di Indonesia. Sukses sadar hukum, keluarga sadar hukum, tegakkan hukum di Indonesia. Maju jaya keluarga Indonesia, maju jaya keluarga Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, Tamara luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.